Halo Gadur semua, apa kabar? Sekarang kita mau review lagi mobil baru dan ini adalah all new Honda Accord RS yang merupakan Accord yang sudah menggunakan teknologi hybrid. Yuk kita review. Pertama-tama tentu kita akan bahas soal desain dari all new Honda Accord RS ini. Kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya, dia ini memang juga masih tampak sporty karena bagian belakang itu lancip kayak sedan sportback. Kalau sebelumnya kan lebih kayak ke coupe, ini lebih ke sportback. Meskipun begitu, tapi Accord yang sekarang ini dia punya desain yang lebih mengotak. Makanya dia tetap sporty dan juga tetap agresif. Model mengotak itu bahkan bisa kita lihat dari fascia depan ya, yang mana dia ini banyak garis tegasnya. Dan lampunya pun dibuat juga bagian tengah itu mengotak, serta di bagian kap dan fascia depan ini dibuat mengotak dan berotot. Oke, itu di depan. Terus di samping gimana? Sampingnya seperti ini. Yang tadi saya bilang dia itu bagian belakangnya kayak sedan liftback, jadi tampak sporty dan kekar ya, dan juga agresif. Untuk ban kita lihat dia OEM ini sudah pakai Michelin E-Primacy. Jadi bukan ini ya, bukan Pilot Street. Kalau yang itu kan, yang Pilot Street adalah untuk yang lebih ke performa, ini yang lebih mengejar kenyamanan. Ukurannya kita cek di 255 45 18. Ya mungkin sekarang ukuran nggak terlalu besar ya untuk mobil zaman sekarang, cuma ukurannya kalau menurut kami ini sudah cocok dengan Accord. Oh ya, dia juga pelnya Parang 5, bentuk yang nggak neko-neko, warnanya two tone, dan kami bilang ini juga sesuai dengan profil mobilnya. Yang namanya RS tentu ada beberapa aksen hitam di eksterior, misalkan di bagian lip spoiler bawah, di bumper depan, di spion, di bodi kit samping, serta juga di spoiler bagasi. Nah, kalau menurut kami ini pemakaiannya memang membuat mobil ini jadi tampak lebih sporty. Di belakang ada satu hal yang menurut kami unik ya. Dia ini logo H-nya kecil, sementara kalau mobil Honda kan kita tahu biasanya logo H di belakangnya itu gede. Ini malah kecil. Nah, bentuk belakangnya seperti ini, mengotak lagi dengan desain lampu reflektor yang semuanya menyambung. Overall dengan desain yang mengotak ini, Accord jadi tampak sporty, kekar, dan agresif. Accord adalah sedan terbesar Honda yang kebanyakan dipakai oleh orang yang menggunakan jasa supir. Maka sewajarnya bangku belakang Accord ini punya kelegaan kabin yang baik. Di sini kita lihat ini adalah posisi mengemudi saya yang tingginya 175, dan saya mendapatkan legroom yang lega ya. Ini mungkin 10 jari ada kali ini. Dan kaki pun bisa masuk. Sementara di headroom memang agak terbatas, cuma 4 jari. Ini karena imbas dari adanya fitur panoramic sunroof yang bikin bagian belakang plafon jadi ambles. Karena bagian belakang ini adalah jatahnya para bos-bos, jadi maka untuk biar mereka bisa lebih dapat banyak ruang kaki, terdapat tombol untuk memajukan dan merebahkan bangku penumpang depan. Ventilasi AC tentu ada di sini, cuma untuk pengaturan suhu dan sebagainya itu masih tergantung dari depan. Dan ini ada dua buah port yang dua-duanya sama-sama C2C. Terus kita lihat di bagian tengah ada armrest yang bisa dilipat, dan ini armrestnya langsung jatuh, nggak menahan jadi menggantung gitu, jadi langsung brek kena di persis di bagian tengahnya. Di balik ini ada dua buah cup holder. Dan untuk menjaga kenyamanan serta privasi tentu ada sun shade di bagian kanan dan kiri. Tapi untuk bagian belakang sayangnya nggak ada tirai. Sekarang kita bahas soal interior dari Accord RS. Dia ini punya desain interior yang mirip banget, maksudnya dashboard ya terutama ya, yang mirip banget kayak punya Civic RS dan all new CR-V. Tapi bedanya di bagian cockpit atau di instrument cluster itu dibuat lebih menukik ke dalam.
Ini selain untuk membedakannya antara Civic dan CR-V, juga memberikan kesan kalau Accord ini interiornya lebih dinamis daripada Civic dan CR-V. Lalu kami juga menemukan beberapa hal unik di sini, seperti misalkan di bagian untuk mengatur arah hembusan AC, dia itu bisa diputar-putar. Ini menarik karena kebanyakan mobil itu kan cuma bisa atas, bawah, kiri, kanan. Ini bisa diputar-putar, jadi lebih fleksibel untuk pengaturan arah semburannya. Lalu juga ini ada tombol yang ukurannya lumayan gede, dan ini bisa lihat ini adalah jam. Dan nggak cuma itu, dia itu juga bisa melakukan lebih banyak hal. Jadi kalau kita tekan, kita bisa mengatur AC, jam, dan pengaturan lainnya. Jadi banyak yang bisa diatur dari situ. Masih menyoal soal di head unit, dia ini sudah menggunakan Google built-in. Ya, artinya dalam kondisi standar bawaan pabrik, Accord ini sudah punya beberapa aplikasi Google. Kayak misalkan ini ada YouTube Music, ada Google News, ada Google Assistant, ada Play Store, Apple CarPlay, Maps, dan Android Auto. Makanya kalau misalkan kita pakai Apple CarPlay atau Android Auto, nggak usah dicolok-colok kabel, tinggal disambungkan pakai Bluetooth, maka akan langsung keluar. Bukan keluar, tapi maksudnya tersambung koneksinya. Cuma kalau untuk YouTube Music, pastikan kita sudah memasangkan SIM card di sini. Karena kalau nggak, dia nggak akan bisa streaming atau memutarkan lagu yang kita mau dari YouTube Music. Lalu Google Assistant. Jadi di sini kita bisa melakukan banyak hal ya. Misalkan kita mau tahu kondisi jalan gimana, lalu cuaca, bahkan hal random pun juga bisa kita tanya lewat ini. Dan untuk pakai ini juga nggak repot, kita nggak usah ngetik, nggak usah apa, cuma ngomong gini aja. Oke Google, nilai dolar hari ini. $1 Amerika Serikat bernilai sekitar 15.681,05 rupiah. Tuh, bahkan hal-hal yang random pun yang sifatnya pengetahuan umum bisa kita tanya di sini. Nggak cuma itu aja, kita akan bahas lagi yang lain. Ambient light, dia ini pilihannya banyak ya. Jadi bisa diatur sesuai selera dan kemauan. Cuma karena ini masih siang dan lagi panas terik, jadi nggak kelihatan warna ambient light ya. Lalu fitur hiburan lainnya, dia sudah menggunakan audio dari Bose yang suara ini bagus. Terus kita ke area konsol tengah. Dia ini desainnya lagi-lagi mirip banget kayak punya Civic dan CR-V. Dia pastinya punya drive mode. Kita lihat ada apa aja. Ada Econ, normal, sport, individual. Jadi ini kayak mobil Eropa ya, kayak BMW dan Mercy. Dia itu ada mode individual ya. Terus kita balik aja ke Econ. Di bawah drive mode ada tombol EV mode, yang artinya ini untuk menjalankan mobil sepenuhnya hanya dengan menggunakan baterai. Tapi EV mode ini baru bisa digunakan kalau baterainya sudah di atas 1 bar. Nggak cuma itu, kalau kita misalkan melakukan akselerasi secara spontan atau berakselerasi di kecepatan yang tinggi, maka EV mode akan mati. Dan apabila kita berjalan di kecepatan tinggi, walaupun baterainya dalam kondisi yang banyak, EV mode tidak akan bisa dinyalakan. Bahkan kami tadi sempat coba, begitu mobil ini mencapai kecepatan 60, EV mode langsung mati. Padahal baterainya masih banyak. Sama halnya seperti mobil-mobil Honda yang sudah menggunakan Honda Sensing, Accord pun pastinya sudah. Di bagian tuasen, yaitu di sebelah kanan, terdapat tombol Honda Lane Watch. Ini merupakan citra yang ditampilkan dari kamera yang ada di spion sebelah kiri. Jadi kalau kita tekan bisa nyala dan mati, dan kalau kita nyalakan ke kiri, otomatis dia akan keluar tampilan dari
Honda Lennox-nya. Tentu nggak cuma itu, di bagian tuas wiper juga terdapat tombol kamera 360. Makanya untuk masalah Honda Sensing, Accord RS ini adalah yang paling lengkap yang ada di jajaran mobil Honda saat ini. Nggak cuma paling lengkap, dia pun juga yang paling sigap dan paling sensitif kinerjanya. Makanya soal keamanan, Accord ini sudah maksimal. Inilah mesin dari Honda Accord RS. Secara profil dia ini mirip dengan Honda CR-V Hybrid. Dia punya mesin dengan kapasitas murni sebesar 1993 cc 4 silinder. Mesinnya sendiri punya tenaga sebesar 143 daya kuda dan torsi 179 Nm. Sementara dari motor listriknya tenaganya lebih besar, yakni di 181 daya kuda dan torsinya 335 Nm. Tapi kalau mesin dan motor listriknya bekerja bersamaan, maka bisa menghasilkan tenaga maksimal di 205 daya kuda. Well, sekarang kita akan bahas sedikit soal rasa berkendara serta kesimpulan dari review all new Honda Accord RS. Mobil ini punya panjang hampir 5 meter. Tapi nyetir mobil ini nggak berasa kayak bawa mobil yang panjang dan besar, karena dia punya radius putar yang nggak terlalu besar untuk mobil seukurannya. Makanya kalau kita bawa mobil ini buat putar balik, parkir atau jalan sempit, nggak terasa susah. Bahkan kalau buat yang biasa bawa Civic atau mobil seukuran Civic kayak Toyota Corolla misalnya, itu rasanya nggak akan susah begitu bawa Accord ini, karena memang untuk masalah pengendalian itu nggak jauh beda kayak mobil yang ukurannya lebih kecil dari Accord ini. Soal tenaga, mobil ini juga mantep banget. Dia halus, kencang, dan bahan bakarnya pun juga irit banget. Nggak kebayang kalau Accord bisa tembus 20 km bahkan lebih di dalam kota. Ini luar biasa untuk bahan bakarnya. Terus untuk soal kenyamanan juga, mobil ini punya bantingan suspensi yang bisa dibilang empuk ya. Kita mau lewat jalan jelek, berlobang, speed bump itu tetap berasa enak dan nyaman. Bahkan kalau misalkan kita bawa orang yang duduk di belakang, begitu lewat jalan jelek, dijamin nggak akan mengeluh, karena mobil ini memang punya peredaman suspensi yang nyaman. Terus kalau kita mau bawa mobil ini bermanuver atau mau melakukan hal yang sedikit ekstrim ya dengan mobil ini, rasanya juga mantap karena dia punya feedback setir yang sinkron antara setir dengan ban. Jadi pergerakan ban setir itu benar-benar bisa ditebak. Itu yang bikin mobil ini jadi enak banget dikendari dan punya handling serta akurasi kemudi yang jempolan. Terus mobil ini juga punya kekedapan kabin yang bagus. Dia bisa meredam suara kendaraan di sekitar dan hal lain di luar dengan sangat baik. Tapi harus kami akui, mobil ini masih ada road noise-nya. Ya memang itu sedikit ya. Cuma sayang aja gitu, mobil udah secanggih ini, semahal ini, tapi road noise-nya masih kedengeran sedikit. Terus kita masuk ke kesimpulan. All new Honda Accord RS, harganya adalah 959 juta on the road Jakarta. Mobil ini berarti harganya hampir 1 miliar. Honda Accord harganya hampir 1 miliar. Layak atau enggak? Kalau menurut kami, tanpa ragu kami akan jawab iya. Kenapa begitu? Karena mobil ini canggih, nyaman, keren, bertenaga, dan irit. Nggak cuma itu, apa yang disuguhkan mobil ini juga sudah terasa layaknya mobil premium. Jadi mobil ini bisa dibilang juga sebagai paket lengkap ya. Paket lengkap dari sebuah big sedan yang nyaman, kencang, irit, fun to drive, dan pastinya juga mewah. Makanya menurut kami mobil ini memang layak untuk dihargai hampir 1 miliar rupiah. Oke, begitulah hasil review kami mengenai Honda Accord RS yang merupakan Accord generasi ke-11. Jadi
Buat kalian yang sudah nonton sampai akhir ini, terima kasih. Kalau ada yang ingin disampaikan, silahkan di komentar. Lalu jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke semua sosial media kalian. Terima kasih sekali lagi udah nonton. Sampai jumpa.